Sebelum Perang Dunia Pertama, Rusia memiliki simpanan emas ketiga terbesar dunia, di bawah Amerika Serikat dan Perancis. Konon harta karun berupa emas ratusan peti dipindahkan menuju Siberia menggunakan kereta, hingga muncul legenda kereta emas milik Kaisar Rusia yang masih menjadi misteri, di mana keberadaannya hingga kini. Kala itu Tsar Nicholas II, Kaisar terakhir Rusia dieksekusi mati oleh rezim komunis Tentara Merah di pengasingan, bersama seluruh anak dan juga istrinya Alexandra. Kekaisaran monarki Rusia digulingkan oleh revolusioner Bolshevik pada tahun 1917. Saat perang bergejolak, pendukung Tsar Rusia yang dinamakan Gerakan Putih, dengan niat mengamankan harta kerajaan, memindahkan hampir 500 ton emas dari kota Saint Petersburg ke Kazan, sebuah kota perdagangan terbesar yang berada di jalur kereta Trans-Siberia, sekitar 640 km dari ibu kota Moskow. Mereka merasa harta tersebut dalam ancaman perampasan karena terlalu dekat dengan perbatasan barat Rusia yang telah diblokade Tentara Merah. Hingga kabar ini pun terdengar oleh Tentara Merah. Tentara Merah Bolshevik dipimpin oleh Vladimir Lenin dan komandannya Leon Trotsky, tanpa ragu menyerbu Kazan untuk merebut emas itu dari tentara Tsar atau Gerakan Putih. Pasalnya, kondisi saat itu adalah siapapun yang memiliki emas itu akan memiliki cukup uang untuk membeli senjata, membayar tentara, dan akan memenangkan revolusi. Pada musim panas tahun 1918, setelah pertempuran sengit dengan Gerakan Putih, Trotsky dan kaum Bolshevik memenangkan pertempuran serta berhasil menguasai Kazan. Namun ironisnya, saat Tentara Merah berbaris penuh sukacita dan sorak-sorai di tangga Bank Kazan, mereka mendapati tempat penyimpanan emas sudah kosong. Ratusan ton emas itu sudah dalam perjalanan ke Siberia, yang saat itu belum dalam kekuasaan rezim revolusioner Tentara Merah. Trotsky dan pasukannya pun pergi mengejar dengan kereta batu bara. Sergei Volkov, seorang sejarawan yang ahli mengenai Siberia dan Baikal, menceritakan alur harta karun Tsar Nicholas II ini dalam bukunya yang berjudul Hantu Kereta Emas Kolchak. Dalam buku tersebut ditulis, kala itu, dibutuhkan waktu hingga berbulan-bulan untuk sampai ke Siberia jika perjalanan dimulai dari Kazan. Kedua kereta dengan tujuan yang sama ini bergerak lambat, ditambah hambatan lain seperti pertempuran-pertempuran, kekurangan bahan bakar, cuaca dingin ekstrim dan kekacauan perang. Sehingga Gerakan Putih dan Tentara Merah Bolshevik sama-sama tak bisa bergerak cepat. Beberapa bulan berlalu, kereta Gerakan Putih sampai di separuh Siberia. Kereta harta karun itu sampai di tangan Jenderal Alexander Kolchak, Panglima Gerakan Putih yang baru diangkat. Mengetahui sedang dikejar oleh tentara Trotsky, Kolchak mengarahkan keretanya semakin jauh ke timur, sejauh mungkin dari musuhnya. Dia membawa kereta itu ke Irkutsk, sebuah kota perdagangan dekat Danau Baikal. Malangnya, setelah sampai di Irkutsk, Jenderal Kolchak dan pasukannya ditangkap oleh tentara bayaran dari Cekoslovakia. Para tentara dari Ceko ini sebenarnya adalah tentara bayaran dari Tsar Nicholas II, namun setelah kekalahan Kaisar, mereka terkatung-katung di Irkutsk karena tak bisa pulang menuju Eropa. Seluruh jalur barat menuju Eropa diblokade Tentara Merah. Mengetahui bahwa Jenderal Kolchak membawa gerbong kereta berisi ratusan ton emas, tentara Ceko memilih berkhianat kepada orang-orang Kaisar. Mereka justru maju bernegosiasi dengan Tentara Merah yang telah sampai di Irkutsk, untuk melakukan pertukaran emas tersebut dengan perlindungan kepulangan para tentara Eropa melalui jalur timur. Barter pun terjadi, tentara Ceko menaiki kereta menuju timur jauh Rusia, dengan tujuan pelabuhan Vladivostok untuk berlayar pulang ke negeri mereka. Tentara Merah Bolshevik menembak mati Kolchak dan seluruh pasukannya di Irkutsk, lalu memindahkan semua emas ke kereta lain untuk mengirim balik emas tersebut ke Kazan. Kisah Jenderal Kolchak dan pasukan mencapai puncaknya di Irkutsk, namun tidak untuk kereta emasnya. Cerita perjalanan kereta emas ini berlanjut.
Dalam buku Sergei Volkov, emas itu kembali ke Kazan utuh dan tercatat. Namun sejarawan lain menyangkal dan meyakini emas yang kembali ke Kazan berkurang hingga 200 ton lebih. Artinya hanya sekitar 300 ton yang kembali ke Kazan. Warga lokal meyakini teori terakhir. Teori ini beranggapan bahwa tentara Ceko menyembunyikan sebagian emas ke dalam keretanya menuju timur untuk bekal mereka pulang ke negerinya. Legenda setempat meyakini jalur kereta menuju timur begitu curam, melewati pegunungan Sayan yang hampir tegak lurus menghadap Danau Baikal. Hingga kereta yang mereka tumpangi tergelincir ke danau terdalam di dunia tersebut, beserta para tentara dan juga emas curiannya. Dari legenda inilah muncul teori bahwa harta karun Tsar Nicholas tersimpan di dasar Danau Baikal. Beberapa teori lain menyebut harta karun tersebut dikubur di dalam hutan di pedalaman Siberia, dan teori yang lainnya adalah bahwa harta tersebut telah disebar oleh Gerakan Putih di beberapa titik dekat jalur kereta Trans-Siberia selama perjalanan dari Kazan menuju Siberia. Tak hanya harta karun kereta tersebut, banyak kalangan menyebut Tsar Nicholas membawa banyak hartanya ke Siberia saat dia dan keluarganya diasingkan menyusul revolusi 1917 sebelum dieksekusi. Sejumlah laporan mengatakan, mahkota milik keempat putrinya dan sang permaisuri Alexandra bersama perhiasan berlian yang nilainya belum diketahui hingga saat ini juga belum ditemukan. Dua kotak berisi pedang kaisar dan putra mahkota Alexei disebutkan tersimpan rahasia di tangan penduduk lokal di wilayah Tobolsk. Itulah kisah perjalanan kereta harta karun Tsar Nicholas II yang masih menjadi misteri hingga kini. Banyaknya referensi-referensi membuat perburuan harta karun emas Rusia ini menjadi menarik. Pada awal tahun 1990 setelah pembubaran Uni Soviet, rakyat dan pemerintah Rusia mencari keberadaan jasad Nicholas, Alexandra, dan keluarganya yang dibunuh setelah kemenangan kaum Bolshevik. Jasad kaisar terakhir Rusia tersebut ditemukan di Ganinayama, Yekaterinburg pada Januari 1998. Jasad mereka dibawa ke Saint Petersburg dan dimakamkan di Katedral Pior dan Pavel pada 17 Juli 1998. Alexandra dikanonisasikan menjadi santa di Gereja Ortodoks Rusia pada tahun 2000 bersama Nicholas, anak-anak mereka yaitu Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, dan Alexei. Serta kakak permaisuri Alexandra yaitu Putri Elizabeth.